melihat ada cakaran seperti cakaran tangan itu panjang di belakang punggung gue itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, makasih buat kalian yang udah pada klik video ini. Dan buat kalian yang baru kali ini nonton video gue, selamat datang. Ketemu lagi sama gue di sini, Elsha Septagia. Welcome guys. Di video kali ini gue mau bercerita nih dimana pernah waktu itu gue diminta bantuan untuk nyembuhin saudara gue yang saat itu lagi kesurupan. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue minta nih teman-teman, ayo dong jangan hanya nonton aja, tapi kalian juga bantu untuk subscribe di channel gue supaya gue bisa tetap semangat untuk memberikan video-video yang menarik untuk bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa untuk turn on notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dapetin updatean video-video dari gue. Makasih banget buat teman-teman yang udah support. Oke, gue gak akan berlama-lama lagi, gue akan mulai ceritanya. Let's start it. Beberapa tahun yang lalu, saat gue belum tinggal di rumah ini, jadi waktu itu gue masih tinggal di rumah yang lama, tapi nggak jauh juga sih dari rumah ini. Waktu itu tuh gue lagi nggak kemana-mana, lagi diem di rumah. Kebetulan juga waktu itu memang kondisi badan gue tuh lagi nggak begitu sehat, lagi nggak enak badan, tapi nggak sakit sih. Nah, saat itu juga bukan weekend, jadi hari biasa karena memang hari itu kalau nggak salah anak gue juga lagi sekolah. Untungnya sih anak gue lagi sekolah hari itu. Nah, jadi tuh hari itu gue cuma diam di rumah aja, nggak berselang lama dari situ tiba-tiba tuh mungkin siang sekitar jam 12-an. Waktu itu gue dapet telepon dari saudara gue, maksudnya suaminya saudara gue. Dia itu ngasih tahu kalau istrinya itu kesurupan. Ya mungkin waktu itu bukan karena gue ini paham ilmu agama, orang yang kayak kiai, kayak ustadz, nggak juga sebenarnya. Mungkin karena memang karena lokasi rumah gue juga deketan sama rumah saudara gue itu, dan dia mungkin karena panik kali istrinya kesurupan. Jadi dia ngerasa nggak tahu lagi mau kemana. Saat itu mungkin yang kepikiran ya cuma gue gitu. Jadi ya udah, akhirnya dia minta gue untuk datang ke rumahnya. Akhirnya gue pikir ya udah deh gitu, kasihan juga kan kalau misalnya dia harus ngurusin itu sendirian gitu. Ya udah, akhirnya gak lama dari situ, sekitar mungkin jam 1-an mungkin ya, akhirnya gue pergilah ke rumah saudara gue itu. Sesampainya di rumah itu, memang gue melihat kondisi saudara gue itu lagi dipegangin sama beberapa orang di rumah itu. Jadi yang suaminya juga megangin, terus ada juga yang saudaranya megangin juga yang lain gitu. Nah, jadi waktu itu mungkin ya itu dia tadi mungkin ya, karena suaminya bingung harus gimana, jadi ya orang yang dia hubungi waktu itu adalah gue. Saat itu gue cuma minta nih sama beberapa orang di situ untuk bantu bacain doa, karena ya menurut gue satu-satunya jalan untuk bisa ngelepasin atau nyembuhin orang yang kesurupan itu dengan baca-baca doa. Tapi itu pun memang sebenarnya hanya doa-doa yang biasa kita baca dalam sholat gitu kan. Doa-doa standar lah, tetap aja baliknya lagi kita minta pertolongannya kan sama Allah. Nah, jadi waktu itu gue minta tolong bacakan surat ini, surat ini, surat ini. Saat itu gue tuh posisinya sih nggak megangin saudara gue itu. Jadi memang ketika gue coba fokus, yang gue lihat saat itu adalah makhlukin, tapi sosoknya laki-laki, tapi sebenarnya waktu itu tuh kalau gue perhatiin lagi, itu sebenarnya ada 3 makhlukin yang berusaha masuk ke saudara gue itu. Cuma yang masuk itu 1 akhirnya, dan itu pun laki-laki. Jadi kayak tubuhnya itu gelap gitu. Jadi bukan putih tapi dia gelap, kayak hitamnya gitu ya, hitam gelap. Nah, saat waktu gue datang dan gue melihat saudara gue itu, memang sih kondisinya si makhluk itu sudah berada di perutnya saudara gue itu. Akhirnya gue fokusin untuk bisa nyembuhin di areanya perut saudara gue itu. Akhirnya gue ikut sama-sama dengan yang lain baca doa. Saat itu gue cuma minta sama Allah untuk bantu, ya seperti biasa sih sebenarnya, doa-doa ya kayak orang sholat, Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq gitu kan, terus doa ayat kursi. Terus gue juga di dalam hati terus minta la haula wala quwata illa billah. Dan saat itu gue cuma bisikin ke saudara gue itu untuk
tolong bantu istighfar, jadi gue minta saudara gue itu tetap dia melafazkan istighfar, karena memang yang namanya orang kesurupan tuh sebenarnya dia itu masih bisa untuk mengendalikan diri dia masih bisa mendengar, masih bisa dia masih bisa tahu dan mendengar orang-orang yang di sekitarnya. Jadi saat itu gue cuma minta saudara gue itu untuk tetap istighfar. Dimulailah gue baca doa, setelah itu gue pegang perutnya, setelah itu gue sambil terus baca doa, gue angkat terus, gue cuma bilang gue nggak ngerti sebenarnya caranya gimana, tapi ya gue tetap berusaha aja dengan cara yang gue bisa waktu itu kan. Akhirnya gue terus mensugesti aja kalau ini gue bawa keluar dengan pertolongan Allah gitu. Jadi akhirnya terus gue bawa coba gue keluarin. Nah begitu setelah gue mensugesti bahwa gue ini membantu untuk mengeluarkan makhluk itu dari tubuh saudara gue itu. Setelah itu akhirnya saudara gue ini dia kayak lemes, udah lemes gitu. Terus dia tuh kayak ya nangis ya, mungkin agak-agak histeris atau gimana ya, atau mungkin dia capek gitu kan. Nah akhirnya gue minta saudara gue ini, si suaminya ini untuk kasih air putih gitu. Dan gue minta saudara gue yang kesurupan tadi ini untuk tetap beristighfar. Akhirnya ya gue tunggu gitu, gue mau lihat apakah saudara gue ini sudah dalam keadaan aman. Akhirnya sekitar sorean mungkin ya, sekitar ya jam 3, jam 4-an itu akhirnya gue ngeliat saudara gue ini udah enak, dia posisinya akhirnya udah bisa tidur, udah bisa istirahat. Akhirnya ya udah gue putusin untuk pulang ke rumah. Waktu gue pulang ke rumah, nah di sepanjang jalan ke rumah itu gue merasa badan gue itu kayak yang lemes, kayak yang semakin kayak yang capek gitu. Tapi waktu di jalan itu sih gue masih ngerasa karena mungkin ini karena kondisi gue itu nggak enak badan yang tadi awal itu, mungkin karena nggak enak badan kali ya. Nah akhirnya gue pulang lah sampai di rumah, masuk menuju maghrib ya. Nah, gue tuh mulai merasa bahwa badan gue itu kayak gimana ya, kayak panas, keringetan. Padahal di rumah gue yang dulu itu tuh sebenarnya hawanya kan hawa dingin kan. Jadi apalagi kalau malam, jadi tuh kondisi badan gue tuh kayak panas, kayak orang demam. Terus punggung gue tuh kayak berat gitu, kayak yang sakit. Nah, akhirnya gue tuh waktu itu sempet sih, maksudnya gue nelpon ke orang tua gue waktu itu nanya nih, aduh gue nggak enak badan ya, gimana gini. Akhirnya waktu itu orang tua gue nyaranin, ya udah kamu minum obat aja gitu, coba istirahat. Gue cobalah minum obat tuh gitu, tapi kok gue ngerasa kayak yang, tapi ini kayak bukan sakit biasa. Jadi gue ngerasa tuh kayak punggung gue tuh yang berat banget gitu. Gue cobalah telepon temen gue. Kenapa gue telepon temen gue? Jadi ini ada temen gue yang memang dia lebih paham agama, dia lebih tahu tentang hal-hal yang kayak begini gitu. Karena kan kalau gue tuh cuma orang biasa aja kan. Jadi gue akhirnya nelpon dia, gue minta tolong sama dia, dan gue ceritain sama dia sebenarnya hari ini tuh gue ngapain aja, gue ceritain sama dia. Terus akhirnya gue bilang, kalau emang ini bukan sakit biasa, bisa nggak lo bantuin gue? Saat itu temen gue tuh cuma ngomong, aduh sorry nih, gue nggak bisa bantu lo hari ini karena kondisi gue lagi nggak enak badan. Karena kalau lagi nggak enak badan, kita tuh nggak bisa namanya bantuin orang. Waktu temen gue ngasih tahu yang kayak gitu, gue tuh akhirnya mikir, iya juga ya gitu, jangan-jangan sebenarnya gue itu jadi nggak enak badan, jadi makin sakit gini gitu, terutama daerah punggung gue, karena mungkin gue itu bantu nyembuhin saudara gue yang kesurupan ini dalam kondisi badan gue sendiri sebenarnya lagi lemah, lagi nggak fit saat itu. Nah akhirnya gue tanya sama dia, apa nih yang harus gue lakuin kalau kayak gitu, misalnya kalau lo nggak bisa bantu. Akhirnya teman gue kasih tahu bahwa ya lo kayak ngerukiah diri lo sendiri kan, lo udah pernah gue kasih tahu waktu itu, dia seperti biasanya aja. Tapi karena ini kita untuk mengantisipasi takutnya ada makhluk yang tadi itu ternyata ngikut sama gue atau pindah ke gue, dia bilang harus ada beberapa orang juga yang ikut ngebantu. Akhirnya ya udah gue setelah gue telepon sama teman gue itu, gue telepon lah ke orang tua gue.
Jadi saat itu gue coba telepon orang tua gue, terus gue ceritain juga, minta tolong mereka untuk bantu gue juga gitu. Terus akhirnya orang tua gue datanglah ke rumah gue malam itu. Nah, pada malam itu gue minta orang tua gue untuk ikut, sama kayak tadi sih sebenarnya, sama kayak tadi gue minta bantu bacain doa-doa yang standar juga kayak Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, ayat kursi, dan beberapa doa lainnya yang kita tahu gitu kan. Jadi saat itu posisinya adalah gue itu kayak di kasur, gue pakai mukena waktu itu. Terus di belakang gue itu adalah orang tua gue. Nah, mereka minta gue bantu baca. Akhirnya waktu itu gue juga ikutan berdoa dan gue coba fokus sama diri gue sendiri. Akhirnya setelah kita berdoa, akhirnya gue coba terus fokusin diri. Akhirnya selesai tuh kan. Setelah selesai itu, akhirnya keluarlah tuh ayah gue waktu itu. Gak lama dari situ, pada saat gue buka mukena, terus waktu itu nyokap gue sempat kaget karena memang waktu itu gue pakai mukena tapi dalamnya tuh gue kayak pakai daster gitulah gitu. Terus begitu gue buka mukena, tiba-tiba ibu gue itu kaget karena melihat di punggung gue ini, jadi sampai ibu gue tuh sampai begini ke baju gue itu, dia sampai ngeliat gini karena ibu gue saat itu melihat ada cakaran seperti cakaran tangan itu panjang di belakang punggung gue itu. Jadi cakaran itu kayak goresan tangan tiga jari yang ibu gue lihat itu, tapi nggak cuma satu garis. Jadi dia tuh ada beberapa guratan cakaran di punggung gue ini gitu. Padahal gue nggak ngerasa apa-apa, jadi gue nggak ngerasa kayak yang sakit dicakar atau gimana, enggak, biasa aja gitu. Cuma memang gue ngerasa kan malam itu tuh, sore ke malam itu gue ngerasa kayak berat banget punggung gue ini kan gitu. Akhirnya gue coba ngaca gitu, gue ngeliat di punggung gue dan itu bener, gue ngeliat seperti kayak apa ya, kayak orang-orang kayak ya ada cakaran-cakaran, ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini. Akhirnya gue minta tolong lagi sama ibu gue waktu itu untuk ngusap-ngusap, tolong bacain doa. Nah tapi memang setelah orang tua gue itu pulang, itu gue mulailah merasa perlahan-lahan badan gue itu mulai kelihatan lebih rileks, lebih kayak lega, kayak tenang, terus enggak lagi ngerasa kayak panas yang kayak tadi gitu, terus lebih enakan lah. Akhirnya udah deh tuh gue malam itu tidur lah karena udah ngerasa lebih tenang gitu, lebih enak badannya. Dan keesokan paginya setelah gue periksa di cermin tuh, ternyata cakaran itu udah gak ada. Jadi bener-bener udah bersih seperti sebelumnya. Disinilah gue mau nyimpulin gitu buat temen-temen, kalau misalnya nih di sekitar kalian lagi ada yang kesurupan, terus kalian misalnya dimintain tolong, tapi misalnya kondisi badan kalian lagi gak sehat, lagi gak fit, menurut gue sih baiknya kalian itu jangan ikut ngebantu. Jadi gue dapet nih info dari temen gue itu, tapi ini menurut gue ya dan temen gue itu, tapi gue nggak tahu kalau menurut ahli-ahli agama yang lain. Gini sebenarnya, jadi makhluk jin itu kan sebenarnya senang berada di wadah-wadah atau dalam kondisi orang-orang yang lemah, baik lemah imannya, lemah fisiknya. Jadi itu jin-jin tuh mudah masuk. Jadi ketika kita misalnya berusaha bantu nyembuhin seseorang yang lagi kesurupan, nah biasanya si makhluk ini, si jin ini itu akan mencari wadah atau media yang lain untuk dia berpindah. Nah biasanya lah kepada orang-orang yang memang lemah saat itu atau memang dalam keadaan fisik yang tidak fit. Dan gimana menurut kalian nih? Kalian pernah gak sih nyaksiin atau ngeliat orang yang kesurupan? Dan biasanya orang-orang yang kesurupan itu ngapain aja? Nah coba kalian ceritain, komen di bawah ini. Nah itu dia tadi cerita gue saat gue pernah ngebantu seseorang yang kesurupan. Jadi segitu dulu aja cerita dari gue, tungguin video-video selanjutnya. Dan buat kalian jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga. Oke, sampai ketemu lagi. Keep stay healthy and be safe. Bye.